A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah ibrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta rezeki terus mengalir dan berkah. Amin. Amin amin. Allahumma amin. Sahabatku, kita saat ini lanjut ke part 2 ya. Terkait seorang mahasiswa, kisah mahasiswa dan mahasiswi, yang dimana mahasiswi ini merupakan salah satu mahasiswi baru di sebuah universitas ternama yang dikisahkan pada episode ini. Dia sedang ospek ya, pengenalan kampus. Kemudian dia dalam keadaan dihukum oleh senior yang lain untuk bertemu dengan senior yang lain juga, di mana senior ini berdasarkan ceritanya nantinya bisa saja dia berjodoh ya, karena saya juga belum membacanya secara full, dan kita simak saja ya. Namun sebelumnya mari kita sama-sama membaca sholawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kisah ini bisa menjadi ibrah atau peringatan atau edukasi untuk kita semua dimanapun berada. Kalau kita adalah orang tua, semoga ini bisa menjadi sebuah pengawasan bagi diri kita masing-masing. Dan kemudian kalau kita masih muda, semoga ini bisa menjadi pelajaran bahwa rezeki, jodoh, dan kematian itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita simak ceritanya, semoga terhibur. Oh ya, sebelumnya disclaimer ya, bahwa Habib Zaidan dan Ning Umi Laila di sini hanya sebagai magnet saja ya, terutama magnet untuk kita sama-sama bisa memperbanyak sholawat, karena beliau berdua ini adalah bintang sholawat yang sangat populer. Nah, ini dia ceritanya, mari kita simak bersama-sama. Aleta mengerjakan matanya ketika laki-laki yang saat ini berada di hadapannya berdehem. Gimana kak? Kakak mau bantu aku kan? Lais kak, kalau aku gagal aku disuruh nangkep kodok 5 ekor. Tanya Aleta dengan raut wajah memohon sambil memperlihatkan papi aisnya. Siapa yang suruh lo? Tanya Langit dengan raut wajah datar. Kak Raihan sama temen-temennya. Demet, umpat Langit. Langit menatap iba terhadap perempuan yang ada di hadapannya saat ini. Entah kenapa tidak seperti biasanya. Kalau sudah berurusan dengan perempuan maka dirinya akan cuek dan tidak akan pernah merespon apapun. Mau ya kak please, ucap Aleta memohon sambil menakupkan kedua tangannya di depan dada. Langit pun hanya menganggukkan kepalanya. Setelah itu mengambil ponsel miliknya dari saku celana dan segera memposisikan ponsel tersebut untuk berfoto. Aleta pun tersenyum senang dengan apa yang pria itu lakukan. Dengan segera dia juga memposisikan dirinya di sebelah Langit, namun masih menyisakan jarak yang cukup jauh. Namun tiba-tiba Aleta dibuat kaget dengan apa yang pria itu lakukan. Langit malah merangkul bahu Aleta dan langsung menekan tombol untuk mengambil gambar. Dengan wajah Aleta yang kaget, foto itu pun disimpan oleh Langit. Sedangkan Aleta masih dalam mode kaget, lamunannya buyar kala Langit menjentikan jarinya tepat di hadapan wajah gadis itu. Maaf kak, ucap Aleta sambil tersenyum kaku. Udah tuh, ucap Langit sambil memperlihatkan instastory Instagramnya ke arah Aleta. Tangan kekar Langit melingkar di bahunya, tapi yang membuat Aleta kaget adalah wajah cenggo dirinya sambil menengok ke arah Langit. Wajah aku, gumamnya, tapi masih bisa terdengar oleh Langit. Kenapa? Udah kan? Tanya Langit. Udah kak, terima kasih banyak ya udah mau bantu. Jawab Aleta sambil tersenyum lalu mengulurkan tangannya ke Langit. Aleta, ucapnya. Tapi uluran tangan gadis itu tidak disambut baik oleh Langit. Lalu dengan gerakan cepat Aleta kembali menarik tangannya. Kalau gitu aku permisi kak. Aleta pun berlalu dari hadapan Langit dan memilih untuk segera turun ke bawah.
Gadis itu akan memberikan laporan ke Raihan Sies karena sudah berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Begitu sampai di kantin, Aleta melihat Raihan Sies sedang mengobrol sambil menikmati makanan mereka masing-masing. "Kak, tugasnya udah selesai," ucap Aleta ketika sampai di meja yang Raihan dan kawan-kawannya tempati. "Hah? Serius loh?" kaget Raihan. "Coba cek story-nya si Langit gah?" titah Raihan pada Saga. Setelah Saga melihat story Langit, mereka dibuat syak. Pasalnya sangat mustahil bagi seorang Langit mau melakukan hal tersebut, apalagi sampai merangkul bahu perempuan. "Serius Cok berhasil," ucap Saga sambil bertepuk tangan. "Hebat loh, siapa tadi nama lo?" tanya Raihan sambil menunjuk ke arah Aleta. "Aleta Kak." Tanpa mereka sadari orang yang sedang mereka bicarakan sudah memasuki area kantin, Langit berjalan seraya memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Seperti biasa mukanya terlihat datar, dan dia seolah tuli dengan teriakan heboh beberapa mahasiswa yang berada di sana. Langit pun sampai di meja yang teman-temannya duduki. Pria itu menarik kursi dan mendaratkan bokongnya dengan gerakan santai, tanpa memperdulikan tatapan aneh teman-temannya. Langit menaikkan sebelah alisnya. "Kenapa?" tanya pria itu. "Enggak," ucap mereka serempak, dan kembali melanjutkan acara makannya yang sempat tertunda. "Duduk," titah Langit. Tatapannya mengarah ke arah Aleta yang kini masih berdiri di samping tempat duduk Raihan Sies. Sekali lagi teman-temannya dibuat kaget dengan tingkah pria batu itu. Sejak kapan Langit sepeduli itu sama perempuan? "Ah, nggak usah Kak, aku duduk sama temen aku aja," jawab Aleta sambil menunjuk Renanta yang sedang menikmati makanannya sendiri. "Kalau gitu permisi semuanya," lanjut gadis itu sambil berlalu meninggalkan meja yang ditempati Langit dan teman-temannya. "Sejak kapan?" tanya Raihan. Tatapannya mengarah ke arah Langit. Langit menaikkan sebelah alisnya. "Apanya?" tanyanya bingung. "Sejak kapan lo bisa sedekat itu sama cewek? Mana mau lagi diajak foto sambil rangkul-rangkulan? Biasanya lo ogah-ogahan kalau ada cewek yang deket-deket sama lo. Apalagi ini sampai minta foto. Dijadiin story lagi." Crow Raihan. "Gue tahu ini ulah lo semua anjiga." Muahahaha. Seketika tawa mereka pun pecah, sampai mengalihkan tatapan para mahasiswa yang sedang berada di kantin. "Udah normal ternyata," ucap Raihan sambil menaik turunkan alisnya. "Damn, you thinking crazy." "Sinis Langit." "Bercanda bro, sensian amat sih," jawab Raihan sambil terkekeh. Mereka pun berlanjut menikmati makan mereka masing-masing. Acara ospek hari ini pun telah selesai. Rentetan acara sudah dilakukan dengan lancar. Kini jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, di mana beberapa mahasiswa sudah berhamburan menuju parkiran untuk pulang. Begitupun dengan Aleta dan Renanta. Mereka berdua sedang berjalan di koridor kampus, sambil sesekali melemparkan candaan. "Lo beneran berhasil ngelakuin tugas dari cutting tadi, Al?" tanya Renanta penasaran. Awalnya gue nggak yakin bisa berhasil, karena gue lihat wajahnya datar terus kaku banget kayak mayat hidup, jawab Aleta sambil terkekeh. "Hius, siapa yang lo katain mayat hidup?" "Kak Langit." "Habisnya kaku banget. Bicaranya juga irit. Sama satu lagi, kayak dia nggak pernah senyum deh," ceplos Aleta. "Tapi lo berhasil kan? Di post di GS-nya lagi. Lo keren bengte tau gak? Tadi nih aku dengar dari beberapa cutting perempuan yang lagi bicarain Kak Langit. Katanya itu cewek pertama yang berhasil debut di IG-nya Kak Langit. Selama ini dia dikenal cuek dengan perempuan. Makanya tadi cutting-cutting cewek pada heboh. Ada juga yang terang-terangan bilang iri tau gak sama lo," cerocos Renanta. "Ah masa sih?" jawab Aleta sambil tersenyum kaku. Mereka pun berjalan santai sambil memperhatikan sekeliling kampus. Aleta menatap kagum dengan kampus yang bakal dirinya kunjungi setiap hari. Dia merasa bangga karena bisa masuk universitas terbaik padahal dia hanya seorang anak petani. Ya, Aleta adalah anak dari pasangan Dewi dan Hanif. Aleta terlahir sebagai anak kedua. Gadis itu memiliki saudara laki-laki bernama Aidan, yang usianya hanya terpaut 2 tahun saja. Dan artinya Aidan berusia 21 tahun. Aidan tidak kuliah seperti Aleta. Beliau bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan di kota yang berbeda dengan sang adik yaitu kota Bandung.
Sedangkan Aleta berkuliah di Jakarta. Kamu tinggal di mana? Tanya Aleta. Aku tinggal dekat sini kok. Di Perum Anggrek. Kamu tahu kan? Lumayan dekat dari sini, cuma butuh waktu 15 menit aja. Jawab Renanta. Aleta pun hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau kamu tinggal di mana? Tanya balik Renanta. Aku tinggal di Kostean. Lumayan dekat juga, cuman butuh 20 menit dari sini naik ojek. Jawab Aleta sambil nyengir kuda dan menunjukkan deretan gigi putihnya. Bersambung ya sahabatku, dan kita akan segera upload kembali kisahnya. Kisah ini cukup menarik karena ini merupakan sebuah ibrah sebagaimana yang Mimin sampaikan di opening tadi. Dan sampai di sini dulu, semoga menghibur dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.